Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Suatu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar para sahabat dan kaum muslimin di satu majelis, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berwajah tampan dan berseri. Baunya harum bagaikan minyak kasturi, dan anehnya seluruh jamaah yang ada di majelis itu tidak ada seorang pun yang tahu dari pintu mana laki-laki itu memasuki majelis yang tiba-tiba sudah ada di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menempelkan kedua lututnya dengan lutut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Laki-laki itu berkata, "Shadaqta ya Muhammad, benar kamu wahai Muhammad." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu iman. Baginda Rasul pun menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Iman adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, semuanya datangnya dari Allah. Laki-laki itu pun berkata, "Shadaqta ya Muhammad, benar kamu wahai Muhammad." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian laki-laki itu bertanya yang ketiga kalinya, "Akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kamu tidak sampai level melihat Allah, yakinlah ibadahmu dilihat oleh Allah. Shadaqta ya Muhammad, benar kamu wahai Muhammad. Seluruh jamaah yang ada di majelis itu tercengang dan berkata dalam hatinya, ada seorang laki-laki yang bertanya. Kemudian ketika pertanyaannya dijawab, justru dia membenarkannya. Pasti laki-laki itu lebih mengetahui daripada yang ditanya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata laki-laki itu tidak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan malaikat Jibril yang pertama, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku wahai Muhammad apa itu Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu syariat. Sehingga di zaman baginda Rasulullah banyak seorang sahabat yang menguasai ilmu fikih atau ilmu syariat, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama sampai sekarang ini. Banyak ulama-ulama kita yang menguasai, yang paham tentang ilmu syariat, ilmu fikih. Maka kita umat Islam, kalau ibadah kita pengen benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajarlah ilmu fikih atau ilmu syariat. Yakin ibadah yang acuannya kepada ilmu fikih atau ilmu syariat, apapun ibadah itu, baik yang wajib maupun ibadah yang sunnah, insya Allah ibadahnya akan benar dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pertanyaan malaikat Jibril yang kedua, akhbirni anil iman. Ceritakan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Yang dijawab oleh Rasulullah, iman kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, semuanya datangnya dari Allah. Ini yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat-sahabat beliau yang ahli dan menguasai ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai kepada sekarang ini. Banyak para ulama, para ustadz yang Allah berikan kemampuan menguasai ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Bagi kita umat Islam wajib belajar kepada mereka, sebab ibadah benar sesuai syariat kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat, keimanan yang benar, yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan syirik, maka sekalipun ibadah kita benar secara syariat, kalau iman kita belum benar, khawatir ibadah itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pertanyaan malaikat Jibril yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Yang dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihsan kamu menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan jika kamu tidak sampai kepada level melihat Allah, yakinlah ibadahmu dilihat oleh Allah. Yang ini menjadi cikal bakal lahirnya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Tentu kita berharap kepada Allah, semoga ibadah kita tidak hanya sekedar secara syariat, tidak hanya sekedar secara zahir, tidak hanya fisik kita saja, tapi kita ingin ibadah kita, ruh kita, jiwa kita, kalbu kita beribadah kepada Allah, sehingga ibadah kita zahiran wa batinan. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak belajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Maka belajarlah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang ketiganya ini
iman, Islam, ihsan yang menjadi rukun agama. Kalau kita ditanya tentang rukun Islam, insya Allah kita menjawab dan bisa kita jelaskan secara detail. Ketika kita ditanya tentang rukun iman pun insya Allah kita bisa menjawab. Ketika ditanya apa rukun agama itu ada 3. Yang pertama al-iman, iman. Yang kedua al-islam, Islam. Yang ketiga al-ihsan, iman, Islam, ihsan. Inilah sesungguhnya rukun agama yang apabila kita praktekkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang baik zahir dan batin, fisik dan ruh kita, sehingga kita menjadi manusia yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.